Semua agama mengajarkan benar, mengajarkan umatnya untuk berlaku baik, berlaku benar. Semua agama mengatakan imannya yang paling benar. Itu. Maka tolak ukur benarnya sebuah agama itu bukan dilihat daripada yakini saja, imani saja, percayai saja, melainkan salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Syiar, bedanya Islam menggunakan pakaiannya dengan Islamnya sendiri, sedangkan agama Kristen itu kadang menggunakan pakaian orang lain untuk sekedar menjadikan orang lain menjadi pengikutnya. Tampil seperti Islam, kitabnya ke-Islam-Islaman, kemudian cara bicaranya dibuat-buat se-Islam mungkin. Nah, itu nggak apa-apa karena itu amanat sebuah agama. Itu cara untuk menjalankan masing-masing agama. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi. Kalau kita hanya berharap benar, lalu kemudian kita mati, ternyata kebenaran yang kita harapkan itu adalah kebenaran semu, akan terjadi penyesalan, kekal di neraka. Makanya sebelum kita meninggal, kita harus mencari jalan yang benar itu seperti apa. Apakah hanya ilusi doang, hanya janji-janji doang? Karena iblis itu paling jago menjanji. Seperti iblis menjanji Adam, seperti iblis menjanjikan kepada Hawa kehidupan kekal. Begitu Adam Hawa percaya, ternyata mati. Nah, sehingga tidak bisa kita mempercayai sesuatu hanya dengan modal percaya saja atau imani saja. Maka muncul tema antara Islam dan Kristen, dua agama yang dekat. Kenapa dekat? Karena bertalian dengan banyak kasus. Contoh misalnya penyaliban. Islam membahas salib, Kristen juga membahas salib. Sehingga pada poin-poin tertentu sampai kepada beberapa titik, di antaranya terkait dengan yang kebangkitan ini. Di Islam tidak menceritakan tentang kebangkitan orang yang mati di salib. Itu nggak ada. Orang nanti bangkit setelah hari kiamat. Nah, di Kristen ada kebangkitan. Maka muncul persoalan di situ. Kebangkitan yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Matius 12 itu kebangkitan untuk angkatan jahat, untuk orang jahat, atau kebangkitan pada hari ketiga itu untuk orang yang benar. Kalau kebangkitan pada hari ketiga ini adalah untuk orang benar, berarti Kristen adalah agama yang benar. Tapi kalau kebangkitan hari ketiga ini untuk orang jahat, berarti Kristen adalah, nah itu yang menjadi permasalahan. Maka kita kembali kepada poinnya. Di mana poinnya? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Di situ ternyata Yesus memberikan tanda, simbol, sinyal untuk angkatan jahat. Apa itu? Bangkitnya manusia pada hari ketiga. Nah, ini saya membahas ini kenapa? Karena orang Kristen ada yang disebut misionaris, gerakan kristenisasi. Mereka mengkristenkan orang-orang Islam yang awam untuk pindah menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Maka ini menjadi catatan penting baik Islam maupun Kristen untuk mengkaji lebih dalam. Siapa yang diberi tanda kebangkitan hari ketiga? Sebab murid-murid Yesus tidak menunggu kebangkitan hari ketiga. Malah murid-murid Yesus ketika ada yang keluar dari kubur hari ketiga, muridnya malah menganggapnya hantu. Tapi Kristen justru menganggapnya Tuhan. Maka itu muncul, harusnya tokoh yang paling ahli dalam bidang kristologi dari Kristen inilah yang menjelaskan. Tapi kalau ada ini jujur, tinggal baca aja Matius 12 nomor 38 sampai 40. Untuk siapa tanda kebangkitan hari ketiga ini? Tercatat di situ.
Oh, untuk angkatan jahat ternyata. Nah, maukah Kristen disebut sebagai kelompok angkatan jahat? Silakan dipikirkan. Kalau menurut saya sangat tidak masuk akal lah kalau dibilang Kristen ini komplotan angkatan jahat. Saya bukannya tersinggung sih Bang, karena tapi kenapa percaya kepada kebangkitan hari ketiga? ya karena perjalanan Yesus Kristus emang dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Kalau menurut logika saya itu tanda bahwasanya dia tidak maksudnya dia tidak tahan dengan kematian, makanya dia bangkit di hari ketiga. Dan itu bukan, itu tanda untuk siapa? Tanda untuk siapa? Bangkit hari ketiga tanda untuk siapa? Itu tandanya bahwa dia Tuhan menurut saya Bang, menurut saya. Nah, itu untuk angkatan jahat. Makasih. Karena murid-muridnya ketika melihat gurunya melihat makhluk keluar dari kubur, mereka melihat dan mengira hantu. Anda mengiranya Tuhan, muridnya mengiranya hantu. Tapi mereka udah ini Bang, langsung ketemu pada hari yang ketiga itu. Setelah dia bangkit dari situ, dia temui murid-muridnya. Setelah itu baru dia terangkat ke surga situ. Nah, iya, mereka datang memang. Coba Anda buka di dalam Matius 24 nomor 24. Apa yang dikatakan Yesus kepada muridnya? Kristus palsu akan datang memakai tanda yang dahsyat. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah kebangkitan hari ketiga itu tanda dahsyat. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Dari mana? Dari Kristus palsu. Itu dulu harus dipahami. Itu dalil. Itu dalil. Jadi adik ini kan terlanjur Kristen tanpa belajar dulu. Yang penting saya ikuti orang tua saya ke gereja, sudah selesai. Kristen adalah agama benar, tapi tidak pernah belajar Bible. Yesusnya mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, Kristus palsu melakukan tanda dahsyat. Tanda. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Tanda dahsyat yang diberikan Yesus kepada si jahat adalah tanda dahsyat seperti Yunus keluar dari perut ikan. Maka tanda dahsyat yang dilakukan oleh Yesus, yang diterangkan oleh Yesus adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Kalau Kristen percaya kepada tanda itu, berarti Kristen masuk dalam kelompok mana? Karena orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya Tuhan mati dibunuh, keluar dari kubur hari ketiga. Boro-boro menerima Yesus sebagai Tuhan yang keluar dari kubur, menerima Yesus sebagai Mesias aja kagak. Tapi kok Kristen kemudian menerimanya sebagai Tuhan? Berarti Kristen menerima tanda itu. Seperti itu saudaraku Febi. Silakan. Yang abang sampaikan ada benarnya. Saya ada Jaringan benarnya, saya ya, ada ininya juga. Cuman abang juga harus perlu tahu bahwasanya agama itu manusia yang membentuk. Kalau sejarah itu orang juga yang menjalankan, orang juga yang kita pedomankan. Tetapi bagi saya tidak membawa organisasi agama. Saya tidak membawa nama agama ataupun nama orang lain, atau juga nama gembala saya enggak. Saya enggak tahu nanti kalau abang masuk akal dengan pemikiran saya.
bagi saya sekarang agama itu harus berfokus dengan kebenaran. Maksudnya kebenaran ini yang terjadi di kehidupan kita setiap hari, di kehidupan orang-orang sekitar kita. Itu menurut saya agama. Itu yang perlu kita contoh. Kalau kita belajar soal sejarah, itu belum tentu kalau sejarah itu benar. Tetapi yang terjadi di lapangan itu yang udah benar, Bang. Itu yang udah fakta. Jadi yang perlu saya sampaikan, benahi agamamu, saya benahi agamaku. Kita kritik agama kita masing-masing. Kalau misalnya abang mau mengajak saya gabung di agama abang, sekarang saya mau bilang, kalau abang bisa menjaga intoleransi di Indonesia, saya akan gabung di agama abang. Dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, tidak ada masalah agama pembubaran. Mengizinkan gereja berdiri di tempat manapun dan membebaskan orang lain beragama tanpa kita memaksa. Kan abang bilang tadi di agama abang mengasihi, melindungi, mengajak, dan tidak ada paksaan kan. Jadi menurut saya kalau ada yang namanya kebebasan, kenapa tidak? Kenapa kita nggak lakukan? Kenapa kita nggak berikan kepada orang? Jadi kita mulai dari diri sendiri. Kenapa saya bilang tadi saya berpatokannya dengan terjadinya, dengan kejadian saat ini. Jadi saya tidak terlalu berfokus sekali dengan ini, Bang, dengan sejarah. Itu pun kalau Alkitab ada benarnya, ada salahnya juga. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena itu pun orang yang nulis. Yang paling benar, udah paling benarnya adalah ketika seseorang di sekitar kita nyaman. Benar tidak, Bang? Itu yang dimaksud dengan agama menurut saya, Bang. Tetapi kalau misalnya abang itu dalil ya. Jadi kalau misalnya abang ada niat mau merubah generasi muda, coba dulu kritik pemerintah kita. Buat agama abang menjadi agama yang mencintai manusia, mencintai sesama. Kenapa bisa ada yang namanya melukai image agama abang? Gimana saya bisa gabung dengan agama abang sementara banyak kali masalah yang mengganggu agama-agama lain, kan suatu kesalahan, suatu kotoran, maksudnya akan menjadi penghalang buat abang dengan agama abang untuk memberitahukan kepada orang lain. Jadi itu dulu dibenahi menurut saya, Bang. Karena kalau Kristen
mungkin nggak terlalu apa kali soal kejahatan, karena mereka kebanyakan mengikuti yang namanya mengasihi sesama. Jadi coba untuk meyakinkan, lebih meyakinkan lah. Ya. Baik. Jadi gantian kita ngomong, boleh ya? Siap. Lanjut, Bang. Ya. Anda harus tanamkan dalam pikiran Anda sekarang, mulai hari sekarang. Iya. Satu-satunya agama yang tersadis di atas muka bumi itu agama Anda. Agama yang terkejam di atas muka bumi ini itu adalah agama Anda. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya itu hanya agama Anda. Satu-satunya agama yang berdiri di atas pembunuhan itu adalah agama Anda. Jadi tak apa-apa karena Anda tidak tahu sejarah. Agama Anda itu muaranya pertama kali itu dibentuk kemudian terhadap pembangkangan orang-orang Farisi kepada Yesus. Pembantaian terhadap Yesus, ajaran Yesus melahirkan agama saudara. Agama saudara itu besar, resminya di Roma, di bawah Imperium Romawi, Kekaisaran Romawi. Dengan cara apa agama Anda itu menyebarkan cangkang kemana-mana? Dengan cara penjajahan. Di Indonesia sebelum merdeka, mungkin adek ini tidak tahu. Orang-orang yang beragama seperti adek ini, Tuhannya Yesus, rumah ibadahnya gereja, hari ibadahnya hari Minggu, makanan favoritnya babi, nama kitabnya Bible, itu melakukan pembunuhan di Nusantara selama 350 tahun lamanya. Jutaan manusia menjadi janda, pelakunya orang yang agamanya sama seperti Anda. Jutaan anak-anak menjadi yatim piatu, pelakunya adalah orang yang beragama sama seperti Anda. Di kota saya, Sulawesi Selatan, ada pemakaman 40.000 jiwa manusia. Pelakunya adalah agamanya sama seperti ada ini. Sekarang, ketika orang Islam, meskipun bukan semua umat Islam, ada juga dari Kristen, ada juga dari Hindu, yang memperjuangkan agama ini untuk mengusir penjajah yang agamanya sama seperti agama adek ini. Setelah merdeka, Indonesia terbentuk menjadi satu kedaulatan, agama penjajah masih diizinkan tuh pengikutnya untuk masuk dalam lingkaran negara Republik Indonesia. Kenapa turun? Jadi seperti itu adanya. Itu yang terjadi, itu fakta sejarah. Anda tidak bisa kemudian sekarang mengatakan kenapa agama Anda tidak kasih. Kami jumlahnya 80, hampir 90% di Nusantara ini. Kalian hanya 3%, tambah Katolik 3%, cuma 6%-nya kalian. Tapi Anda aman bukan? Anda tidak layaknya mengatakan hal seperti itu. Dibandingkan jumlah kami yang 80% ke atas dengan Anda yang cuma 3%, ya saya katakan 3% karena Anda masih terbagi-bagi kan ya. Itu diperlakukan adil. Tidak ada negara ini kemudian tidak berlaku adil. Aparat kita berlaku adil, pemerintah kita berlaku adil, pendidikan berlaku adil, ekonomi berlaku adil, pencapaian negara kita ini diberikan kepada masyarakat adil dan makmur seluruhnya, tidak membedakan ini agamanya, ini sukunya, ini bangsanya, itu tidak. Lantas kemudian Anda merasa, wah saya agama saya ini dikucilkan. Salah sendiri. Kenapa saya katakan salah sendiri? Karena usil. Kenapa saya katakan usil? Ya kitab ente kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Tuhan ente kenapa Anda sebut Allah? Kenapa istilah-istilah Islam masuk di dalam kitab saudara? Akhirnya kami umat Islam angkat suara. Kami angkat suara. Karena kalian yang mencoba untuk menikam dari belakang. Kalian minoritas, kerjanya cuma nikam. Apa buktinya? Muncul kemudian misionaris-misionaris. Masuk ke pesantren-pesantren, berpura-pura jadi ustadz.
berpura-pura dengan tampilan Islam, berpenampilan so Islam, ada yang pakai jilbab, pakai hijab. Kemudian dia bawa Bible yang pakai bahasa Arab, masuk ke pesantren-pesantren. Ya, pastilah umat Islam itu dengan sesabar-sabarnya umat Islam melakukan perlawanan. Apa tanda-tanda perlawanan itu? Lahirnya apologet Islam Indonesia. Kalian menggunakan istilah-istilah dalam Bible kalian itu yang buku dari Yunani itu lebih banyak menggunakan istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Apa nggak malu? Kalian kebaktian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mayoritas Islam. Kalian menyebut Allah. Allah mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan Allah mengosongkan diri menjadi manusia. Apa nggak nyakitin kami umat Islam? Coba Anda sebutkan aja istilah-istilah Yunani itu. Dan Theos, menjadi manusia, menjadi rupa manusia, menjadi hamba, lalu mati taat sampai mati di atas tiang salib. Kami nggak akan ganggu, kami nggak akan bereaksi. Ada aksi, ada reaksi karena ada aksi. Kami bereaksi aja tuh. Disebabkan karena kalian yang memulai. Kalian menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab kalian yang berasal dari Yunani. Mau sampai kapan coba kalian sadar itu? Coba sampul buku kalian itu yang dari barat itu yang dibawa Belanda apa sekarang tertulis? Alkitab. Kok bisa? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kok bisa? Berubah menjadi kitab Belanda jadi Alkitab. Nah, kami tidak berontak kan? Sekarang Anda beribadah, Anda merasa terganggu. Lihat dulu situasinya seperti apa. Di mana kejadian-kejadian itu terjadi? Lihat dulu posisinya apa? Apa yang melatar belakangi sampai itu terjadi? Apa yang melatar belakangi? Karena kalau kita ingin menghitung hal-hal seperti itu, bagaimana Ambon, bagaimana Poso, dan bagaimana hari ini di sebelah timur, siapa pelaku-pelakunya yang melakukan pembumbun terhadap aparat kita? Pelakunya agamanya apa? Mereka mengatakan ini adalah tanah Israel, ini adalah tanah Tuhan dan seterusnya. Ini adalah Injil katanya, tanah Injil. Tidak boleh ada agama lain. Apa itu? Kenapa begitu kali? Giliran sekarang Anda merasa saya akan mu'alaf kalau Anda mengejarkan kasih. Hei, tatanan kenegaraan kita itu mengambil cakupan daripada isi Quran. 5 dasar itu dari 5 sila itu dari Quran diambil. Ketuhanan yang Maha Esa itu dari Quran diambil, bukan dari Bible. Kalau di Bible ada 3, kalau di Quran cuma 1. Ketuhanan yang Maha Esa itu ngambilnya di Al-Quran surah Al-Ikhlas, bukan di agama kalian itu. Lantas kemudian Anda mengatakan kami tidak toleransi. Mananya tidak toleransi? Zakatnya umat Islam, pajaknya umat Islam di Nusantara ini besar. Uang haji semua diberikan kepada negara untuk dikelola dan diberikan untuk kita gunakan sama-sama. Oh, ini wilayah non Muslim, tolong jangan dikasih uang dari kami dong. Nggak ada kayak gitu-gitu. Ya, jadi inilah doktrin yang harus dipecahkan oleh saudara-saudara Kristen sendiri, untuk jangan merasa di negara ini diperlakukan tidak adil. Jangan. Sudah berapa presiden di Nusantara kita ini berganti-berganti, Islam semuanya kan? Ada mereka kemudian melakukan hal intimidasi terhadap agama non Muslim? Enggak, diperlakukan adil. Mulai dari presiden pertama sampai presiden hari ini, dia tidak membeda-bedakan masyarakatnya. Tetap saja diayomi semuanya. Begitu juga aparat kita, tidak membeda-bedakan. Ini yang ngurus SIM adalah orang non-Muslim, dipersulit. Ini yang mengurus KTP non-Muslim, enggak ada yang kayak gitu. Negara ini adil terhadap kita semua. Meskipun majemuk masyarakat Indonesia, tetapi negara memberikan layanan yang adil tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Saya kira begitu. Terlalu jauh adik ini bermimpi, terlalu jauh adik ini sakit hati. Mungkin karena ya melihat keadaan ya memang nggak cocok, karena Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira begitu dari saya untuk adik yang tadi. Selamat datang saudara Christian. Ini ada tema yang harus diluruskan supaya orang-orang awam itu ngerti
Karena Yesus memberikan tanda, Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat. Salah satu tanda dahsyat ya aku rasa keluar dari kematian, yaitu keluar dari kubur. Itu tanda dahsyat itu. Dan Yesus memberikan indikasi kuat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Jadi camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Nah, kita lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain cuma satu. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga, sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Jadi tanda dahsyat yang diberikan untuk angkatan jahat adalah keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Bagaimana saudara Kristian menanggapi ini? Silakan. Buka kameranya, Bang. Karemanya dibuka. Ya. Suaranya nggak ada, Bang Kristian. Dibuka suaranya, Bang. Mic-nya. Ya. Silakan. Suara nggak ada, suara termute. Bang. Oke. Sudah terdengar, Bang? Sudah terdengar? Iya, silakan. Sudah. Jaringan saya agak lelet. Ya, sama, Bang. Terima kasih, Bang Juma. Biarlah hari ini dialog yang santun ya, Bang. Tidak perlu ngegas ya. Saya harap begitu. Dan saya tidak menanggapi dulu tentang tema yang Bang Juma buat ya. Karena saya selalu mengikuti live-nya Bang Juma dan saya memberikan suatu evaluasi, Bang ya. Dimana evaluasi saya itu Bang Juma sudah terlalu jauh di dalam masuk di dalam ranah kami sebagai orang Kristen ya, sehingga Bang Juma lupa terhadap ayat-ayat, atau tidak tahulah, bukan lupa tapi tidak tahulah tentang ayat-ayat yang Bang Juma pakai, ambil dari sana, ambil dari sini, yang isinya itu adalah nanti kesimpulannya Abang Juma menganggap Kristen itu salah ataupun sesat berdasarkan ayat-ayat yang Abang Juma kutip ya. Dan Abang Juma perlu tahu juga ya, harus tahu kalau di dalam Islam itu ada istilahnya asbabun nusul Quran, yaitu asal usul turunnya Quran. Nah, dalam ini Bang Juma perlu tahu juga bagaimana asbabun, asal usulnya, bukan asal turunnya kitab ya, karena kitab kami tidak ada yang diturunkan tapi ditulis. Nah, asal usulnya penulisan kitab Perjanjian Baru, yang mana saya salut dengan Bang Juma. Bang Juma banyak yang hafal ayat-ayat itu, sedang saya sebagai orang Kristen tidak banyak hafal ya, karena saya tidak punya kemampuan menghafal yang kuat seperti Bang Juma, sehingga cuma kadang mengingat-ingat, oh ada ayat yang berbunyi begini begitu saja, jadi tidak bisa sehebat Bang Juma lah. Nah, pertanyaan saya begini, Bang ya. Apakah Bang agama para penulis kitab Perjanjian Baru ya, Abang pilih ya, A agama Yudaisme, B agamanya Kristen, C agamanya Islam ya. Saya mundur lagi Bang ya, karena Abang Juma
saya amati sering ya, dan sangat sering dalam setiap komanya itu membicarakan ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi abang tahu tentang Paulus, tentang Yesus, itu kan dari sumber primer kitab Perjanjian Baru. Ya. Oleh sebab itu, dalam hal ini Bang Juma harus juga tahu ya, siapakah penulis kitab Perjanjian Baru, yaitu agamanya apa para penulis kitab Perjanjian Baru. A. Yudaisme, B. Kristen, C. Islam. Tolong Bang Juma dijawab tanpa framing, tapi murni data Bang ya. Data yang mungkin tersirat pun tidak apa-apa. Tersirat, oh agamanya Yudaisme, ada tersirat di dalam catatan kitab Perjanjian Baru. Oh agamanya Islam, tidak apa-apa. Asalkan ada tersirat agamanya Islam tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi tolong jangan di framing Bang ya. Tapi abang harus jujur, mana yang makna tersirat, penulis apakah agama para penulis kitab Perjanjian Baru. A. Yudaisme, B. Kristen, C. Islam. Monggo Bang dijawab dengan kasih, dengan santun, dengan sopan Bang ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke. Baik. Usah panjang-panjang Bang ya. Iya. Jadi kalau Paulus ini menurut orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Oke. Iya. Berarti penulisnya Kristen Bang ya. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Jadi ya, Paulus itu tokoh. Paulus itu tokoh dari Kristen. Tetapi kalau Yohanes, penulis Yohanes itu tidak diketahui siapa orangnya. Penulis buku Matius juga itu tidak diketahui siapa orangnya. Penulis buku Ibrani juga tidak diketahui siapa orangnya. Kemudian terkait dengan Lukas Markus juga itu bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah pengikut Paulus. Jadi tidak ada kemudian penulis Bible itu praktisi Torah. Ya, tidak ada penulis Perjanjian Baru itu praktisi Torah. Semuanya orang Kristen. Kenapa saya katakan? Karena Yohanes juga bukan murid Yesus, Matius pun bukan murid Yesus. Mereka orang yang tidak dikenali. Belakangan baru disebut Matius dan belakangan baru disebut Yohanes. Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible Anda itu. Oke? Dan Yesus tidak memberikan validasi, Yesus tidak memberikan legitimasi kepada pengarang Perjanjian Baru. Demikian. Lalu kesimpulannya agamanya apa Bang? Ya, kesimpulannya kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul, mereka orang Kristen. Karena Paulus tokohnya. Ya. Tokoh utama sentralisasi pendiri agama Anda itu Paulus. Murid-murid Paulus di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Berarti Kristen ini adalah non-Yahudi, agama bidat menurut Yudaism. Ada lagi? Berarti abang setuju ya penulisnya Kristen ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kepada kitab Wahyu. Betul. Kristen ya penulis. Mereka dihukum sebagai Bani Kunarion. Bukan disebut sebagai domba. Mereka ini adalah serigala, guguk. Jadi kitab Yesus menyebutnya guguk, Bang. Guguk. Ditulis oleh orang-orang Kunarion. Guguk. Berarti penulis kitab Perjanjian Baru adalah Kristen. Setuju Bang? Guguk. Iya. Tolong Bang, yang sopan dong. Bukan domba. Menafsirkan. Anda bertanya kepada saya, Kunarion, Abu Dazoroh, orang bidat. Makanya dikutuk. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh agama Kristen. Anda yang bertanya, saya menjawab sesuai data dong.
Silakan. Oke. Kesimpulannya sudah deal Bang ya. Penulis kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang Kristen. Iya. Sekarang pertanyaannya, Bang. Kristen. Ya. Mungkinkah jikalau orang Kristen itu menulis sebuah kitab, ya Pak, enggak? Lalu isinya, ya Pak, isi dari narasi kitab itu kok akhirnya muaranya kok seperti abang yang sampaikan dalam setiap koma-koma itu, Kristen itu sesat Karena saya belajar. Karena saya belajar. Iya benar bang. Jangan Karena saya belajar Bang. Ya, saya tahu Anda belajar. Karena saya belajar. Dan penulis dan muatan kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Itu kan? Enggak apa-apa. Muatan kitab saudara bukan firman Tuhan, hanya cerita yang dikumpulkan orang-orang yang tidak dikenal yang membahas tentang Yesus dan murid-muridnya. Bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus langsung kitab Anda itu, tetapi berita-berita yang dikumpulkan oleh orang-orang yang bukan golongan Yesus. Wajar kalau di situ saya mendapatkan pelajaran, Anda mendapatkan pelajaran, ya wajar. Karena buku itu memang diberitakan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk. Salah nggak ketika saya pelajari? Nggak salah. Bedanya saya bukan Kristen, tapi saya lebih paham Bible. Anda yang Kristen, Anda nggak paham Bible. Kan begitu abangku. Wow. Mengangkat diri sendiri Bang ya. Oh, itu fakta. Ini aja tema. Ini tema kenapa Anda nggak berani bahas tema ini? Masanya saya ingin. Kenapa Anda nggak berani bahas tema ini? Oh ini dasarnya nggak perlu. Saya seorang Muslim. Saya Muslim. Al-Quran saya bercerita tentang kitab-kitab terdahulu. Di antaranya kitab-kitab yang dibuat. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kaidah dalam agama saya, ada sebuah buku yang dikarang sendiri lalu dikatakan ini dari Tuhan. Al-Quran saya mengatakan itu. Wajar saya punya hak untuk mengetahui sejauh mana Al-Quran saya menerawang hal-hal yang gaib yang tidak pernah Nabi saya ajari, Nabi saya pelajari, tapi kemudian diberikan sebuah wahyu. Kan gitu. Ya derita Bapak tidak ada hubungannya. Faktanya kitab Anda dibuat dengan catatan tangan sendiri tanpa ada perintah dari Yesus, tanpa ada wahyu dari pencipta langit dan bumi. Berarti Al-Quran saya betul. Ayo. Ada nggak perintah Yesus menuliskan kitab saudara? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Al-Quran saya benar. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu fakta Bang. Itu fakta. Itu real. Nggak bisa Anda pungkiri itu. Jadi kalau Anda ingin menggali pengetahuan saya tentang Bible, mungkin Anda S1, S2, S3, S4, S5, S7, S hancur berkaitan dengan materi ijazah. Harus Anda punya ijazah untuk mengetahui Bible. Saya tidak perlu. Saya cukup membaca saja. Saya cukup membaca. Udah paham. Tidak perlu sekolah Bible. Saya udah paham. Gitu abang. Sekarang masuk ke tema aja. Kalau Anda punya pengetahuan tentang Bible, masuk ke tema. Berani nggak masuk tema? Pasti ada suara adzan bentar. Ya, lanjut Bang, saya dengar. Iya, sabar dulu, habis azan.
Oke Bang, sudah? Iya, Tadi silakan Abang masuk ke tema Bang. Ini ada tema yang menarik. Saya mohon maaf untuk menanggapi tema. Ini memang saya ingin, karena saya sudah sering ikuti Abang itu dalam di komal-komal itu ya. Ya tolong Abang ya jangan menghindar ya. Kalau sekarang ini sedang saya buka ya kedoknya, jangan menghindar ya. Jadi begini Bang ya, Abang tadi bilang, oh kalau kitab itu siapa penulisnya tidak jelas. Oke, saya terima tidak apa-apa. Oh kitab itu tidak tervalidasi oleh Yesus. Artinya Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menulis kitab. Oke, saya terima. Nah, berdasarkan hal ini Bang, sebenarnya Bang cuma jujur ya. Mulai sekarang jangan bercerita tentang Yesus yang bersumber dari kitab yang tidak tervalidasi oleh Yesus, yang tidak diperintahkan oleh Yesus. Harus jujur dong. Kalau kitabnya Anda sudah menjustis ya, menghakimi seperti itu. Loh kenapa Abang kok menghafalkan kitab itu? Mengapa Abang kok comot-comot ayat itu? Loh asal-usulnya saja Abang sudah tidak mau menerima. Keadaan itu kan nggak jujur, artinya Abang nanti buang ludah dijilat lagi Bang, gitu loh Bang. Mohon maaf ya, saya agak sedikit sarkasme gitu ya, karena saya akui Abang tuh hebat, hafal ayat, saya kalah Bang, saya akui. Kalau Abang sudah kitab ini tidak tervalidasi oleh Yesus tidak pernah perintahkan menulis kitab, oke saya terima Bang. Makanya Abang tolong Bang, dengan hati nurani yang bersih dan jujur, jangan gunakan kitab itu Bang. Cari yang lain aja sumber tentang Yesus di luar kitab ini Bang, silahkan. Karena kitab ini sudah tidak layak loh bagi Abang, karena tidak tervalidasi oleh Yesus loh ya. Yesus tidak pernah perintah, memang benar Yesus tidak pernah perintahkan tulis kitab Bang, tidak pernah, memang benar itu. Itu fakta sejarah kami tidak membuat-buat Bang. Ya, memang adanya seperti itu. Ya, gitu Bang ya. Nah, makanya kembali lagi ya Bang ya. Iya, saya jawab. Tunggu, saya jawab dulu yang itu, Bang. Yang poin itu saya jawab dulu. Kalau Abang mau saya berhenti, semua gereja-gereja yang bernama Isa Al-Masih itu ganti nama, Bang. Gereja Paulus. Jangan cuma nanti doang. Jangan cuma nanti. Terus lembaga Anda itu LAI itu rubah LBI. Lembaga Bible, jangan LAI. Jangan pakai kata Alkitab. Kalau mau saya berhenti, terus hapus semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible yang datang dari barat itu. Kalau mau saya berhenti, selama kitab kalian tidak berubah, lembaga kalian masih mengatasnamakan Alkitab, kemudian misionaris kalian masih masuk ke lorong-lorong mengajarkan agama dari barat itu, sampai mati Anda akan terus terbayang-bayangi oleh gerakan-gerakan Bang Suma dan timnya. Paham ya? Maaf ya Pak ya, maaf. Selama masih ada kristenisasi di Indonesia ini, saya sabar dulu. Saya tidak akan pernah berhenti sampai saya mati. Saya tidak akan pernah berhenti menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi Kristen. Maafkan saya. Itu perintah dalam Al-Quran saya. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Itu perintah dari agama saya. Anda tidak boleh membatasi agama saya dong. Negara ini menjaminkan, maka saya punya hak menegakkan hak hukum yang ada dalam kitab suci saya. Anda punya hukum amanat agung, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, nenekmu kiper. Itu amanat. Beritakan Bible ke seluruh makhluk, nenekmu kiper. Kau ingin mendiamkan saya, terus kamu ingin melancarkan aksi kristenisasi. Nenekmu kiper 7 turunan. Maaf Pak, maaf sekali lagi. Selama saya hidup, nyawa saya sudah infakkan untuk agama saya. Saya akan menghalau gerakan kristenisasi, paham? Jadi jangan Anda merasa asing. Jangan seakan-akan Anda itu wah Bang Suma. Tidak, Anda akan selalu berhadapan dengan saya. Saya Bang Suma. Nama asli saya Nur Alim. Saya akan selalu menjaga akidah umat Islam untuk tidak ternodai dari gerakan kristenisasi.
Kalian boleh menggunakan cara-cara yang licik. Kalian boleh menggunakan cara-cara tipu daya sebagaimana amanat di dalam kitab saudara. Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara maksud palsu. Aku tetap bersuka cita. Maaf, itu sudah nggak berlaku lagi. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang taat Torah ngaku tahu Taurat. Tidak berlaku lagi bagi kami umat Islam. Oke, Bang ya. Hanya ada yang satu yang bisa menghalangi langkah saya untuk menjaga akidah Islam di Indonesia ini. Anda tembak saya, bunuh saya, baru saya bisa berhenti. Bunuh saya, Bang, baru saya bisa berhenti. Tapi ingat, Anda bunuh saya, jutaan suma-suma yang lain akan lahir. Iya, Bang ya. Jadi mending kita bahas dalil, bahas tema ini daripada Anda mimpi. Daripada Anda mimpi, kenapa kau membahas kitabku? Kalau kitab Anda nggak mau dibahas, bungkus, kembalikan ke Belanda. Kitab Anda kembalikan ke Belanda, suruh kembali ambil. Habis itu Anda terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Jangan ada kata Alkitab, jangan ada kata Nabi, jangan ada kata Rasul, jangan ada kata Roh Kudus, jangan ada kata salib, jangan ada kata malaikat, jangan kata iblis, jangan kata Allah. Jangan. Hapuskan semua istilah Al-Quran. Baru Anda bebas kemudian melancarkan aksi untuk memurtadkan orang. Dengan cara Anda tampil dengan kekristenan yang asli. Jangan berpura-pura tampil seperti Islam. Jangan. Itu baru dibilang beragama sehat. Jangan seperti serigala, Bang. Serigala nyamar domba. Jangan. Cukuplah kalian nyamar-nyamar seperti Yahudi. Jangan nyamar-nyamar seperti Islam juga dong. Memalukan itu namanya. Silakan. Jadi begini, Bang. Ya, yang pertama, ya, nah, kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh orang-orang Kristen. Sehingga tidak mungkinlah isi dari kitab Perjanjian Baru itu muaranya akhirnya dikatakan seperti abang yang sering dengung-dengungkan itu, yaitu Kristen sesat, Kristen dari iblis, itu yang percaya yang ya itu tertulis di Bible. Lah itulah kan. Itu yang ada di Bible, itu yang tertulis. Bentar, Bang. Tadi apa ngomong saya dengarkan. Anda tidak paham Bible. Anda akui tadi, saya lebih paham daripada Anda. Wajar Anda jadi Kristen. Anda akui itu. Memahami Bible, Bang. Tapi cara memahami Bible saya tidak seperti Anda paham, Bang. Ya udah, kita bahas kalau begitu. Kita bahas. Jangan dulu. Kita bahas kalau Anda paham. Jangan. Oh, jangan dulu. Maksudnya Anda ingin menghentikan saya supaya aksi pemurtadan itu lancar gitu maksudnya? Saya tidak menghentikan, cuma saya secara pribadi Halo? Ini kok ada pelanggaran, Abang ini kok ada pelanggaran, kenapa ya? Tidak tahu ya, saya bicara baik-baik kok. Ada pelanggaran, Abang. Oh, dari TikTok. Oh gitu, Bang ya. Kan masalahnya begini loh, Bang. Silakan dilanjut. Ya, kitab Perjanjian Baru itu penulisnya orang-orang Kristen. Kok akhirnya Abang sendiri ya melakukan suatu penafsiran menurut porsi Abang, pola pikir Abang yang Islam. Kok endingnya tuh loh, kok memojokkan Kristen? Berarti kalau asal usulnya dari penulis Kristen kan tidak mungkin dulu, Bang. Logikanya begini, Bang ya. Abang punya klub namanya ini APII, ketuanya Bang Juma. Kemudian Abang menulis sebuah, ini analogi, Bang ya, menulis sebuah biografi ya, seorang tokoh tertentu yang dikagumi dari timnya Abang ini. Mungkinkah tokoh yang ditulis itu loh ya, yang isinya akhirnya memusuhi penulisnya gitu loh? Kan tidak mungkin, Bang, gitu loh. Demikian juga di dalam kekristenan kami, penulis kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang Kristen. Kan tidak mungkin nanti isinya itu melawan Kristen, memojokkan Kristen. Ini logika waras, Bang ya. Tapi Abang terserah, kalau Abang memaksakan penafsiran seperti itu monggo. Tapi intinya, Bang, orang Kristen dalam memahami kitab kami
tidak perlu diatur, diukur oleh Bang Juma. Tidak bisa, Bang. Bang Juma kan orang luar, Bang. Di luar sistem kami, Bang. Di luar keluarga kami, Bang. Gitu loh. Silakan Abang ya untuk menafsirkan menurut kehendaknya Abang sendiri. Silakan tuh hak Abang berbicara. Saya tidak melarang kok. Tapi kesimpulannya seperti itu, Bang. Ya, sehingga begini, Bang. Mohon maaf sebelumnya. Kesimpulannya Abang ini yang pertama, Bang, ya, bahwa ketika Abang membicarakan kitab kami, ayat kami, ajaran kami, itu kesimpulannya adalah Abang memutarbalikkan kebenaran kami, ya. Yang pertama. Yang kedua, UUD, Bang. UUD pasal 1, yaitu ujung-ujungnya dusta. Yang ketiga, UUD pasal 2, yaitu ujung-ujungnya duit. Melalui Qomal ini, Abang banyak pengikut, Abang banyak penonton, UUD ujung-ujungnya duit. Begitu aja, Bang, ya. Saya ingin mendasari saja tentang asal-usul kitab yang Abang sering comot-comot ayat itu. Saya tidak mau membahas isi ayat dulu, Bang. Nanti kita lanjut di tempat yang lain, di waktu yang lain, Bang, ya. Terima kasih, Bang. Saya tanggapi ya. Saya akhiri sampai di sini, ya. Oke, saya kabur, Bang. Takut ya. Kabur ya. Ujung-ujungnya dusta. Bagus. Ujung-ujungnya duit. Bagus. Saya sebagai seorang muslim yang menjadi salah satu sasaran tembak untuk dimurtadkan. Nggak boleh bahas Bible katanya. Jelas-jelas tahun kemarin saya didatangi misionaris, dibagikan baju kaos ajakan menjadi Kristen. Oke? Ajakan menjadi Kristen. Lalu saya berbicara terkait dengan data-data. Beritakanlah Injil, beritakanlah Bible. Anda beritakan kepada saya, entah itu melalui baju kaos. Lalu saya nggak boleh ngomong gitu. Saya cuma mau terima aja gitu loh. Oh, tunggu dulu. Itu sama halnya Anda ingin memaksa orang Yahudi menjadi Kristen. Ujung-ujungnya dusta. Saya salah mentafsirkan. Saya dusta katanya. Kitabnya Yahudi diambil oleh agama Anda dalam bentuk terjemahan yang lebih tahu tentang kitab Tanakh Anda atau Yahudi. Yahudi. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi, kemudian ahli kitab berkumpul untuk melakukan kemudian satu keadaan di mana Yesus harus dibunuh. Sampai mereka harus membuat nubuat. Maka Kayafas tahun itu juga sebagai imam kepala membuat nubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Mereka tidak mengatakan nubuat Yesus ada di dalam kitab Mazmur, nubuat Yesus ada di dalam Yesaya 53, ada di dalam kitab Daniel. Mari kita bunuh Yesus karena ada nubuatannya. Dan Yesus mengatakan, yes, ayo bunuh aku karena sudah ada nubuat. Itu gak ada. Tapi seketika kalian yang bukan punya kitab, kalian menterjemahkan, mentafsirkan, menganalogikan, mencocokologikan Yesus harus mati karena sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Kok Anda yang bisa mengantarkan ilmu itu terkait kitabnya orang Yahudi? Saya tidak boleh terhadap kitab Anda. Matamu suwe. Hah? Kamu boleh mentafsirkan kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Di kitab kalian berubah menjadi Tuhan menjadi manusia. Kalian bebas mentafsirkan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi, dengan pola keagamaanmu. Saya nggak boleh. Padahal saya belajar Bible. Padahal saya adalah sasaran pemurtadan. Nggak boleh. Ujung-ujungnya dusta. Siapa yang dusta? Dalam kelicikanku, dalam dustaku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Siapa itu? Jawab. Ujung-ujungnya duit. Nah ini bahaya ini. Ujung-ujungnya duit. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Bani Yakub
ada 12 suku. Satu di antaranya namanya suku Lewi. Dia yang punya hak menerima persepuluhan dari 11 suku lain. Kata Paulus di Galatia 5 nomor 4, Galatia 2 nomor 16, nomor 21. Apa kata Paulus? Kristus akan lepas jika kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya, termasuk perpuluhan dong. Tapi kenapa sekarang di gereja kalian masih ada perpuluhan? Ujung-ujungnya kampret. Jadi semua ludah yang kamu buang, kamu jilat semua dahakmu itu kembali. Ujung-ujungnya dusta, ujung-ujungnya duit, halilintar. Pakai ini. Sekali lagi saya katakan, siapapun ente, maafkan saya harus menjalankan hukum agama saya. Faqatilu awliya asyaitan. Maaf ya. Silakan Anda jalankan amanat agung agama Anda. Saya juga menjalankan agama saya. Jangan Anda ingin menghentikan saya. Jangan kau bahas kitab saya. Jangan kau bahas agama saya. Nenekmu kiper. Kalau kamu sudah berlakukan agamamu sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, oke. Tapi kan tidak. Aku lihatkan foto satu video ya, teman-teman. Kita lihatkan satu video supaya orang tadi itu bisa tahu diri, bisa malu. Saya perlihatkan satu video sebelum kita naikkan teman-teman kita yang ingin bergabung di sini. Ini videonya sederhana, tetapi cukup kemudian menampol orang tadi yang ingin kita berhenti untuk membahas agamanya. Karena entah itu malu, entah itu kenapa. Waduh, tengah malam aja panas nih kalau begini nih. Saya gak suka batu-batu ke apel kecuali masih cuma walaupun dia kalah tetap ngotot. Itu dia tidak mau berdebat dengan Zuma karena dia takut. Kenapa? Takut terbongkar misinya. Sabar ya teman-teman. Nih, saya cabut dulu. Baik keluar untuk melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Nah, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya plan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak ketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran nggak? Sahabat-sahabat di bawah dengar nggak? Dengar nggak apa yang diucapkan tadi pendeta ustadz itu, ustadz pendeta tadi itu? Dengar nggak? Dengar kan? Dengar. Apa yang dikatakan oleh penipu ini? Dan sekarang tugas saya ya udah mulai keluar untuk melayani firman Tuhan, baik pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Nah, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang.
Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak ketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Masuk ke pondok pesantren membagikan Bible. Ini, kau mau suruh Bang Suma berhenti gitu? Enak aja. Enak aja. Jangan karena berputus asa, ya, sampai kamu ingin menghentikan umat Islam mengajarkan agamanya. Jangan, itu melanggar undang-undang. Umat Islam itu diperintahkan untuk mencegah mungkar. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi ilaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'bahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hubratin minan nar fa'ankatukum minha, dan seterusnya. Perintah untuk bersatu, untuk mencegah kemudian kemungkaran itu jelas. Kami diperintahkan berpegang teguh kepada akidah umat Islam. Kami harus berpegang teguh. Salah satu berpegang teguhnya itu adalah menghalau gerakan-gerakan, apalagi gerakan bawah tanah membagikan Bible ke pesantren-pesantren. Kan kurang ajar. Ada nggak gerakan Islam seperti itu? Masuk kemudian di sekolah-sekolah STT membagikan Al-Quran. Ada? Pernah nggak Anda temukan orang Islam membagi-bagikan Al-Quran kepada orang yang non-Muslim? Pernah nggak? Nggak ada. Karena kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Kalian sangat memaksakan. Kok masuk ke pesantren bagi Bible? Itu ngapain? Kok kalian aja malas membacanya, kok diajarkan di pesantren? Kan cari gara-gara. Terus kalau kami sikapi itu secara global, kami sikapi dengan cara-cara yang tidak bagus, apa yang terjadi? Bersyukurlah ada Bang Suma dan timnya untuk meredam gerakan-gerakan kalian itu dengan cara-cara yang baik. Ini ngajak apa ini? Ngajak apa ini? Ngajak apa ini kira-kira? Ngajak apa orang ini? Misionaris ini? Ngajak apa dia ini? Tampilannya seperti itu, masuk ke pesantren bagi-bagikan buku-buku dari agama mereka, itu ngajak apa coba kira-kira? Hah? Ngajak bersaudara gitu? Kan itu sudah melanggar undang-undang. Membagikan sebuah kitab yang tidak diimani oleh orang yang menjadi objek pembagian kitab, itu melanggar. Terus kami harus diam? Hah? Enak aja, matamu suwe. Diam. Ajarkan agamamu dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang sehat. Jangan kau berpura-pura jadi Islam. Kitabmu sudah begitu modelnya, berpura-pura. Alkitab lah segala macam tulisannya di sampulnya. Tulisan nama Allah muncul di dalam. Kasihan kalian ini. Halo, selamat siang. Ini kok saya nggak kelihatan ya tamu kita ini. Teman-teman terlihat nggak? Halo. Halo, selamat siang. Saya nggak kelihatan abang. Ya, dari Katolik atau Protestan? Suaranya kelihatan kan? Dengar kan? Iya. Oke. Suara dengar. Coba buka kameranya biar kita tahu. Kristen. Iya, buka kameranya. Buka kamera, saudara. Sepertinya belum bisa ini Bang Juma. Kenapa Dinda? Udah, yuk bahas itu apa tema salib untuk angkatan jahat itu gimana itu maksudnya? Ya, Yesus memberikan tanda. Yesusnya mengatakan bahwa Yesus palsu atau Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat sekiranya menyesatkan murid pilihan. Matius 24 nomor 24. Yesus memberikan tanda
kepada angkatan jahat, yaitu bangkit atau keluar dari kubur pada hari ketiga. Pertanyaannya, apakah Kristen ini juga termasuk angkatan jahat? Tidak. Nah, kalau tidak, kenapa Anda menerima tanda bangkitan hari ketiga? Ya karena Yesus bangkit, bukan mati. Nah, itu kan tanda untuk angkatan jahat. Kok bisa tanda di mana adanya dia tanda itu kalau dia bangkit itu tanda Matius angkatan jahat? 12 nomor 38 sampai nomor 40. Kita baca ya. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan. Iya, silakan. Iya, ada moderator di bawah, ada nggak? Nanti saya mau sholat nanti dikit lagi. Matius berapa Bang Juma? Halo, Matius berapa? Matius 12. Nah, inilah kamu nggak pernah belajar. Jangan framing. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa dikatakan situ? Alamak. Inilah cuma terlanjur Kristen. Tidak pernah belajar. Cuma karena terlanjur Kristen. Di mana di situ angkatan jahat dibilang? Coba baca baik-baik di mana? Iya baca. Inilah terlanjur Kristen aja nya kalian ini. Kan framing. Saya buktinya kamu bertanya terus. Saya sudah kasih. Saya udah jelasin di kitab saudara itu tertulisnya. Ya baca. Iya baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami tidak melihat suatu tanda daripadamu." Ya kan? Seperti Yunus. Kami minta, kamu itu sudah membaca, salah lagi. Dia minta tanda. Ya 40-nya sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di mana di sini disebut angkatan jahat? Lah, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiganya bangkit atau tidak? Ini kan menceritakan Yunus di dalam perut ikan. Ini tanda untuk siapa? Yunus. Ini tanda yang diberikan untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Ini cerita untuk Yunus Bang Juma. Dia keluar dari perut ikan selama 3 hari. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari. Perut ikan. Lah, nomor 40-nya. Pertanyaannya, berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Jawab. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, bukan perut bumi, perut ikan. Ayat berapa kamu baca? Demikian juga anak manusia. Astagfirullahaladzim. Inilah kalau hanya terlanjur Kristen. Ayat 40 seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, bukan perut bumi. Baca terus. Demikian juga anak manusia. Akan tinggal dalam rahim bumi. Baca terus. Demikian juga anak manusia. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat atau untuk orang benar? Ini cerita untuk Yunus. Yunus di dalam perut ikan. Coba baca berikutnya. Orang yang jahat minta satu tanda. Guru, berikan kami sebuah tanda. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan,
Begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Di mana dikatakan angkatan jahat ini Bang Juma? Di mana dikatakan itu tanda Yunus? Di mana dikatakan itu? Itu kan untuk tanda Yunus. Di mana dikatakan itu? Itu kan untuk tanda Yunus. Di mana dikatakan itu? Itu kan tanda Yunus. Coba Mau kamu sampai baca kapan? Prekop. Mau sampai kapan kalian menipu diri kalian? Mau sampai Coba baca kapan? Prekop. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mau sampai kapan kalian menipu diri kalian sendiri? Mau sampai kapan? Gak capek gitu? Ajal semakin mendekat. Bukannya sadar malah tetap menipu diri sendiri. Islam datang sebagai kabar gembira untuk menyelamatkan kalian. Kalian tidak ngerti Bible, kami yang menjelaskan. Kau pula yang sadar. Pertanyaannya jelas. Kebangkitan pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Di sini bercerita tentang Yunus, angkatan jahat memang betul, tapi ini bercerita tentang Yunus, bukan tentang Tuhan. Yang keluar dari perut bumi siapa? Keluar dari perut bumi itu Yang enggak? keluar dari perut ikan itu Yunus selama 3 hari. Nah, terus anak manusia ada enggak keluar dari perut bumi hari ketiga? Dan apa demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi. Dia akan tinggal di dalam rahim bumi, yaitu Yesus. Terus? Nah, itu tanda untuk apa? Untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Kalau anak-anak manusia ini angkatan benar. Kalau tadi Yunus angkatan jahat karena betul karena orang Yunus, ini. tahu nggak cerita Yunus gimana? Karena Yunus di mana? Makanya dia masuk dalam perut ikan. Ini lama-lama saya joget lagi nih. Joget lagi nih. Joget lagi saya ini kubuat. Makanya Bang Juma kalau bahasan kita itu joget lagi nanti kubuat. Pahami. Baca perikopnya. Bisa-bisanya kau mengatakan itu untuk angkatan benar. Jelas-jelas di situ tertulis angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia. Minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Itu tandanya. Maka 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi, itu tanda untuk siapa? Ya Allah ya Karim.